kasih. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Layakan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Layakan, Kau layakan kami. Pujian dan penyembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Karena oleh kuasa darahnya kita dimenangkan saat ini. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu. Kami siap memuji dan menyembah Engkau. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah
ini pujian dan sembah kami Tuhan. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Layakkan kami, layakkanku, yes, menghampirimu, melihat tatap kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Yes. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, terima kasih Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih bahagia mengimani pujian ini. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Kekudusan-Mu melingkupi, Dia mampu memulihkan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru
lebih dalam lagi. Oleh kuasa darah-Mu, Yes God. Kau telah tebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu Melingkupiku, kasih-Mu. Rasakan kasih Tuhan lebih dalam lagi. Kasih yang terus mengalir. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sembah Dia, pengorbananmu sempurna, Kau tebus dosa kami. Kau layakkan kami, Kau layakkan kami Tuhan. Sembah, hanya Kau yang layak dan sembah. Kasih Tuhan, kasih Yesus, oleh kuasa darah-Mu kami disucikan, oleh kuasa darah-Mu kami dimenangkan. Yes God, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Karena kasih-Mu Tuhan terlalu besar, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Mari sekali lagi katakan, terlalu besar. Telah kulihat
kebaikan Tuhan, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan sabda Tuhan. Kita mau mendengarkan isi hati Tuhan yang Tuhan sampaikan untuk kita. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan
kuasa-Mu membangkitkan rohku. Yes, kami percaya Tuhan. Tak tercurah bagi. Amin. Pengorbananmu sempurna. Mari rasakan kasih Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidup. Amin. Kuasa-Mu membangkitkan roh. Jesus, yes. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Mari angkat tanganmu, arahkan kepada Tuhan, ucapkan syukur. Pengorbananmu sempurna Tuhan, pengorbananmu sempurna Yesus. Ya Rabaya Syakara, ya Rabaya Syakara, mana mari saudara sembah Dia. Ya Rabaya Syakara, Rabaya Syakara, mana Rabaya Syakara. Ucapkan syukur. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Darah-Mu menyucikan kami Tuhan. Kepulihkan kami Tuhan. Kepulihkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Naikkan syukur kepada Tuhan. Ya Rabaya Syakala Marana Rabaya Syakala Marana. Ya Rabaya Syakala Marana. Mari tidak ada satupun yang tidak menyembah Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu sempurna. Jadikan kami serupa dengan Engkau Tuhan. Mari lipat tanganmu, semua masing-masing berdoa. Kasih Tuhan lebih dari cukup.
Kau yang tidak kuat hari ini, kasih Tuhan lebih dari cukup. Ucapkan syukur dengan bahasamu sendiri, sampaikan kepada Tuhan. Kasih Tuhan lebih dari cukup. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pengorbananmu sempurna ya Yesus. Haleluya. Ya Rabbi ya Sakana Baranalus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang sempurna di atas kayu salib. Selesai semuanya. Engkau selesaikan buat kami. Dan saat yang indah ini Tuhan, kami menjadi orang-orang yang berkemenangan sebab kami sudah dimenangkan oleh darah Kristus. Kami menjadi orang-orang yang dimerdekakan sebab darah-Mu sudah membebaskan kami dari segala belenggu dosa. Bahkan Tuhan, penyakit kami Engkau sudah tanggung. Kesengsaraan kami Engkau yang pikul. Dan kami mau Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Kami tidak lagi mengizinkan segala beban yang membuat langkah kaki kami berat untuk kami melayani Tuhan, yang membuat mata kami tertutup akan kasih Tuhan. Kami tidak mengizinkan beban apapun Tuhan menghambat langkah iman kami, menghambat langkah kaki kami untuk kami boleh dengan sungguh-sungguh, dengan berkobar-kobar kami datang di hadapan-Mu, kami bersorak-sorai merayakan kebesaran-Mu Tuhan. Kami tidak izinkan beban apapun ada di dalam hidup kami, karena Tuhan sudah selesaikan. Tuhan sudah selesaikan. Terima kasih Bapakku yang baik. Dan kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau tolong setiap kami untuk kami boleh mengerti bagian firman-Mu dengan benar, mengambil bagian yang terbaik. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mengerti isi hati Tuhan, dan mau melakukan segala firman-Mu dengan penuh sukarela, dengan penuh sukacita, dan terlebih dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Biarlah Tuhan apa yang hendak disampaikan hamba-Mu benar-benar berasal dari Engkau, dan boleh membangun iman percaya setiap kami di tempat ini. Sehingga semakin hari kami diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Setiap hari kami diberikan hati yang selalu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari silakan duduk. Ya, kita merayakan hari Jumat Agung saat ini. Saudara, sudah berapa kali saudara merayakan Jumat Agung? Sudah banyak kali ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Kristus itu sudah hidup di dalam diri kita? Minggu yang lalu Ibu Gembala menyampaikan tentang salib. Ibu Gembala cari-cari salib, di mana salib? Di mana salib? Ternyata salibnya ada di sini. Ya, nanti saya akan pasang banyak salib supaya gereja ini diingatkan kembali bahwa pengorbanan Tuhan itu sudah selesai, dan tinggal kita, perjuangan kita, respon kita ketika kita sudah diselamatkan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, banyak orang memakai atribut-atribut
Kristen, biasanya atribut Kristen itu ditandai dengan apa? Salib. Kalau atribut ya, biasanya Natal itu biasanya gambar apa? Kalau Natal, pohon Natal, terus sama mungkin kalau di Katolik itu ada gua, di situ ada Maria, Yusuf. Ini ada Pak Yusuf, ada Ibu Maria. Jadi anaknya, saya pikir anaknya namanya Yesus, ternyata anaknya perempuan, jadi tidak jadi dinamakan Yesus ya. Ya, mesti seperti itu. Terus kalau Paskah biasanya apa? Biasanya salib. Kemarin saya berada di sidang majelis daerah di satu gereja di Malang, membuat salib yang besar sekali, gede, sudah segini ya, gede sekali. Itu salib, dikasih bunga-bunga, bagus sekali. Selalu atribut itu ada di Paskah. Tapi kenapa kok pada waktu Natal atribut itu sudah hilang? Bayi Yesus sudah tidak ada di Paskah dan salib tidak ada di Natal. Padahal yang Tuhan inginkan baik Natal itu selalu baru, selalu Yesus selalu hadir di dalam kehidupan kita, dan kematiannya itu selalu kita ingat setiap kali kita melakukan perjamuan kudus. Ya kan? Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus itu Paskah itu kita peringati. Kasih-Mu itu mengubah hidup kita terus menerus. Nah saudara, mari kita lihat di dalam Filipi 3 ayat 17 sampai ke 21. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi 3 ayat 17 sampai ke 21. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami menjadi teladanmu. Karena seperti telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang mengubah tubuh yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Saudara yang dikasih di dalam ini nasihat-nasihat kepada jemaat-jemaat di Filipi. Saudara, di situ ada kata seteru salib. Di dalam terjemahan Full Life, di situ ada tafsiran dari Full Life, seteru ini dapat diartikan orang-orang yang mengaku percaya tetapi mencemarkan Injil dengan cara hidupnya yang tidak susila dan ajaran palsu. Ketika Rasul Paulus melihat seperti ini, dia menangis. Kok ada ya orang yang mengaku percaya kepada Tuhan tetapi hidupnya tidak sama dengan Kristus. Saudara, pada waktu di sini dulu ya, masih biru, komputer ada di depan sana. Saya mengerjakan warta, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Seorang yang datang itu dari aliran lain. Ya, aliran Jewish datang pada saya. Dia berkata begini, Pak, salib yang ditulis di Alkitab itu enggak benar sebenarnya. Salib itu sebenarnya gini. Satu begini. Terus saya dengarkan aja.
Coba Bapak, salib itu artinya itu stauros. Stauros itu staff. Staff itu kayu satu gini. Ya. Terus maksudmu? Salib itu kan dari kata stauros. Ya. Terus dia baca lagi. Saya tahu terus karena saya di depan komputer, dia tidak tahu bahwa saya sedang buka namanya Aceword. Jadi bahasa aslinya saya tahu, saya kejar terus. Terus saya satu titik saya ngomong gini, Mas, bagi saya salib itu begini, salib dikatakan orang miring begini atau apapun. Tetapi ketika salib itu tidak ada yang disalib, kosong, itu tidak berarti apa-apa. Dan yang sangat berarti bagi saya, yang disalib itu loh. Karena itu yang sanggup menebus dosa saya, bukan salibnya. Bukankah itu yang menebus dosamu juga? Dia diam tertegun. Pak, Bapak kok tahu semuanya? Saya balik, komputer saya balik. Ketika sampean ngomong tadi saya sedang baca ini. Saya tidak tahu bahwa itu ada penatua di gereja X itu. Dan ketika saya melihat berkata seperti itu, dia langsung tertegun. Itu yang menyelamatkanmu, itu yang menyelamatkan saya. Yang disalib yang penting. Bukan pengetahuannya, tetapi yang disalib itu berarti bagi saya dan bagi saudara. Amin. Salib tanpa Yesus tidak berarti apa-apa. Yang berarti adalah Yesus. Kasih Tuhan itu lebih dari cukup. Amin. Itu yang membuat hidup kita berarti. Wycliffe itu mengatakan begini, yang dimaksud seterus salib itu katanya bukan golongan Yudaisme. Yang dikatakan di dalam Filipi, ya pasal yang kedua, ya ayat yang kedua itu dikatakan itu ada anjing-anjing di situ, itu sebutan untuk orang-orang Yudaisme. Tapi bukan itu menurut Wycliffe, ya terjemahan Wycliffe itu ya, itu bukan itu. Atau bukan juga orang kafir yang menimbulkan reaksi Rasul Paulus sampai menangis, bukan itu. Melainkan penganut libertin. Saudara, penganut libertin ini penganut bebas. Percaya Tuhan? Percaya. Tapi hidupnya bebas. Ke sinagog? Ya, ke sinagog. Ke lokalisasi? Ya. Dan bebas. Menurut Wycliffe itu ini. Tapi siapakah sebenarnya seteru salib Kristus itu? Saudara, seteru salib Kristus adalah orang yang percaya, orang yang mengaku Tuhan, tetapi hidupnya tidak berpadanan dengan salib itu sendiri. Mungkin khotbah saya hari ini berbeda, tapi gini, kita sudah banyak mendapat khotbah Paskah. Saatnya kita mengubah hidup kita. Amin. Yang setuju katakan amin. Saatnya kita mengubah hidup kita. Percuma Tuhan Yesus segera datang. Maka hidup kita harus berpadanan dengan salib Kristus. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kemuliaan itu tetap kemuliaan, jangan diganti dengan aib. Ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib. Diganti, dibolak balik. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara-perkara duniawi, lupa bahwa Tuhan itu segera datang. Rasul Paulus melihat hal ini nangis. Saya pun sebagai hamba Tuhan, saudara, ketika melihat, mendengar ada jemaat yang tidak berubah, saya nangis. Tuhan, Kau segera datang. Tapi mengapa kok gak berubah-berubah? Apa yang harus aku lakukan?
saudara, waktunya sudah sangat singkat sekali. Berubah. Kalau saya tanya saudara, berapa persen saudara seperti Kristus? Jawab sendiri-sendiri. Apakah hidupmu berpadanan dengan Kristus? Apakah hidupmu sama yang diinginkan Kristus atau tidak? Hati-hati di sini. Semuanya, baik saudara, baik saya, ini menjadi suatu warning, menjadi suatu pengingat bagi saya, bagi saudara. Apakah hal ini sudah menjadi sesuatu yang benar-benar yang diinginkan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita atau tidak? Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saudara, ketika saudara lihat bagaimana sekarang ini pelayanan pun juga sudah mulai digerogoti dengan namanya seteru salib Kristus. Mendengar ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mulai nyimpang. Tuhan, ini bagaimana Tuhan? Kita berdoa terus supaya kembali. Beberapa pekabar Injil melakukan aktivitas mulia, tapi motivasinya keliru. Coba Filipi 1 ayat 15 sampai 17. Filipi 1 ayat 15 sampai 17. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ada dua. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. 17. Tetapi yang lain karena kepentingannya sendiri dengan maksud tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ada suatu trik-trik untuk memberatkan Rasul Paulus di penjara. Rasul Paulus sampai ngomong gini, entah itu memberitakan Injil dengan tujuan baik atau tidak baik, aku tidak peduli, yang penting Injil tetap diberitakan. Sampai Rasul Paulus itu memberikan suatu statement seperti itu. Saudara, ketika kita melihat bahwa ini menghinggapi para pelayan-pelayan Tuhan pada zaman itu, pemberita-pemberita Injil, mereka karena ini apa ini? Saudara tahu ini? Seringkali kalau apa foto begini, apa ini? Apa bugem? Bukan aku cinta kamu, tapi gini, aku cinta apa? Aku cinta jianmu. Ya katanya Pak Titus, aku cinta jianmu. Saudara, sudah gaya hidup mereka bertentangan. Rasul Paulus tidak membantah tentang ajarannya. Ajarannya bagus, tapi gaya hidupnya jangan ditiru. Tirulah ajarannya, tapi gaya hidupnya jangan. Karena gaya hidup mereka hanyalah hedonisme. Nah, saudara, lihat ayat 19, kembali ayat 19. Ayat 19, 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah apa? Kebinasaan. Kata-kata kesudahan itu dari kata telos. Ayat yang terakhir, ayat 21, yang mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Di ayat yang ke-15, bukan ayat 21, 15.
Karena itu marilah kita berpikir yang sempurna, berpikir demikian. Dan jika kamu lain pikiranmu tentang satu hal itu juga dinyatakan kepadamu. Oh, ayat yang terakhir tadi ya, sebentar saya. Ya, ayat ke-21, yang akan mengubah tubuh yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kata mulia, saudara, sempurna itu teleios. Telos sama teleios hampir. Bagaimana kebinasaan dengan kesempurnaan. Ada 3 karakteristik gaya hidup hedonisme, yaitu orang-orang yang menjadi seteru salib. Yang pertama, saudara, hawa nafsu. Lihat, hawa nafsu itu ya, Tuhan mereka ialah perut mereka, ayat 19. Tuhan mereka ialah perut mereka. Perut ini adalah perwakilan dari seluruh hawa nafsu. Coba saudara, kok ada hubungannya perut sama nafsu, hawa nafsu? Coba saya akan perlihatkan di 1 Korintus 6 ayat 13. 1 Korintus 6 ayat 13. Ya, bisa minta tolong Mas Andi bacakan. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Kalau ini berbicara makanan ya. Terus, Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. yang dimaksud dengan makanan di sini adalah bukan makan biasa. Makan biasa nggak apa-apa, saudara. Wah, saya tidak makan nanti dipikir percabulan, enggak. Makan cukup makan. Tapi makanan gini, sudah makan rakus itu budaya di dalam penyembahan berhala sebenarnya. Saudara, di dalam penyembahan berhala selalu ada apa? Pesta pora, terus pelacuran bakti. Iya kan? Pesta pora, makan, pelacuran bakti. Ada hubungannya kan? Ternyata di dalam penyembahan berhala itu ada seperti pesta pora terdapat di mana? Gaya hidupnya apa? Gaya hidup orang miskin atau gaya hidup hedonisme? Saya tidak menyalahkan kaya boleh, tapi hedonisme ini jangan. Hedonisme itu budaya orang yang borju. Saudara tahu borjuis. Kalau sekarang ini dengan lagi viral dengan kata-kata apa, crazy rich. Ya, mobilnya mewah, punya jet pribadi. Pesta pora, selanjutnya pesta pora itu selalu berdekatan dengan apa? Percabulan. Hati-hati. Ini yang dimaksud Rasul Paulus ketika melihat ada pelayan Tuhan, ada yang dididik seperti itu, dia nangis. Itu karakteristik yang pertama, hawa nafsu. Yang kedua, saudara, adalah lebih bersentuhan dengan kebanggaan. Kembali ke ayat 19. Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka adalah kebinasaan, Tuhan mereka adalah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Seharusnya kemuliaan, doksa itu tetap kemuliaan, bukan aib. Aib ya tetap aib, kemuliaan ya tetap kemuliaan. Ada saudara pelayanan yang gini, ya kita harus terbuka, semua terbuka. Sampai gini, maaf ya, ada perselingkuhan, ada perzinahan itu diceritakan di mimbar langsung. Kita kan harus los-losan begini. Tapi kalau hidupnya tidak berubah, sama di sini menyamakan gini, mencampur adukkan antara aib dengan kemuliaan. Bukankah ini ciri-ciri daripada
seteru salib Kristus. Tuhan mereka, perut mereka. Kemuliaan mereka, aib mereka. Hati-hati dengan kayak ada sebuah pengajaran yang harus diceritakan semuanya terus akhirnya tapi hidupnya tidak berubah. Hati-hati. Jangan-jangan ini yang dimaksud Rasul Paulus ini, seteru salib Kristus. Saudara, ini kenapa kok dicampur-campur? Kenapa kok dicampur-campur? Ternyata cara pandangnya yang berbeda. Keyakinannya sama, tetapi cara pandangnya berbeda. Dari cara pandang yang berbeda ini yang menyebabkan kepercayaan yang berbeda. Kepercayaan yang berbeda kalau terus-menerus dan banyak orang menjadi budaya yang berbeda. Saudara, seharusnya kemuliaan ya kemuliaan, aib ya aib. Kalau aib, minta ampun kepada Tuhan, berhenti dan berubah. Yang Tuhan inginkan itu. Biarlah salib ini tidak sia-sia. Pengorbanan Tuhan ini tidak sia-sia. Yang ketiga, saudara, tadi yang pertama adalah hawa nafsu, yang kedua adalah kebanggaan, yang ketiga adalah orientasi pikiran. Karakteristik yang terakhir adalah orientasi pikiran. Ayat 19. Dan pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Saudara, pikiran di sini bukan tentang hal apa, tapi bagaimana. Bukan apa, tapi bagaimana. Bukan isi pikirannya yang salah, tetapi cara berpikirnya yang salah. Jadi saudara, cara berpikirnya yang salah. Kalau cara yang berpikirnya salah, ini isinya salah semua. Berarti sudah, yang tadi saya katakan, cara pandangnya sudah salah. Seteru salib Kristus itu cara pandangnya dari awal sudah salah. Nah, cara berpikir ini mengakibatkan tindakan yang salah. Tindakan yang salah kalau dilakukan terus-menerus menjadi sebuah habit. Habit dilakukan bersama-sama orang menjadi sebuah budaya. Akhirnya apa? Ya antara kemuliaan dengan aib tidak ada bedanya. Mereka pesta pora dan mereka ada perzinahan di situ, percabulan di situ, biasa karena nilai sudah tidak ada lagi. Lalu apa yang harus dilakukan ketika dunia sudah diwarnai seperti ini? Jangan biarkan salib Kristus ini menjadi sia-sia. Apa yang harus kita lakukan? Filipi 1 ayat 5. Maaf saudara, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 6 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang
ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, saudara, di ayat yang kelima, taruhlah pikiran dan perasaan yang terdapat pada Yesus Kristus. Itu. Ini kalau saya lakukan ini pikiran Tuhan atau bukan ya? Kalau saya lakukan ini sama yang diinginkan Tuhan atau tidak ya? Kalau saya lakukan ini sama atau tidak ya? Terus lakukan itu, boleh atau tidak ya? Renungkan apa yang Tuhan lakukan di dunia ini apakah sama yang dipikirkan Tuhan? Ini apa sama yang dirasakan Tuhan? Terus menerus lakukan itu, maka kita tidak menjadi seterus salib Kristus, tidak. Tapi kita menjadi anak-anak Tuhan. Saudara, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus itu kapan? Setiap hari, setiap saat. Makanya bangun, saudara, hidupkan, saudara, bangun. Bangun kehidupanmu dengan firman, berikan makanan jiwamu, berdoa. Dan ketika berdoa, tindak setelah hubungan nih, kemarin minggu disampaikan oleh Ibu Gembala, hubungan dengan Tuhan itu beres, pasti hubungan dengan sesama pasti beres. Kalau hubunganmu dengan Tuhan itu baik, hidupmu sepadan dengan Kristus, hubungan dengan sesama pasti baik. Tetapi kalau ininya tidak baik, makanya Bu Gembala kemarin minggu mengatakan gak mungkin salib itu panjang di mana? Samping. Selalu panjang yang vertikal. Hubungan dengan Tuhan baik, pasti hubungan dengan sesama pasti baik. Ketika hubungan dengan Tuhan benar, pasti ngerti pikiran dan perasaannya Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita bisa sepadanan dengan salib Kristus? Ayat 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan sama menjadi manusia. Tidak mempertahankan artinya melepaskan hak. Ketika hakmu direbut oleh orang, ketika hak yang menjadi bagianmu direbut oleh orang, lepaskan itu. Tidak menganggap kesetaraannya itu dan mengosongkan diri, kenosis. Sakit nih. Ini sakit yang kedua ya. Bagaimana ketika engkau berbuat baik? Haknya kalau berbuat baik apa? Mendapatkan pujian. Tetapi tidak dipuji, malah dibenci. Bisakah kita melepaskan hak kita? Ketika engkau menolong orang lain, harusnya ganti ditolong. Tetapi malah dalam bahasa Jawanya itu dibeles nih. Apakah kita rela? Ini teladan Tuhan. Kalau saudara mau menjadi sepadan dengan salib Kristus, relakan dirimu, lepaskan hakmu. Justru ketika melepas, Tuhan mendapatkan. Ketika tidak melepas, tidak ada yang dapat. Tapi ketika Tuhan melepas, dikaruniakan nama di atas segala nama. Segala lutut akan bertelut, segala lidah mengaku Yesus Tuhan. Kenapa? Rela menyerahkan haknya. Saudara, yang ketiga, saudara, yang pertama adalah taruh pikiran dan perasaan yang terdapat pada Yesus Kristus. Yang kedua, melepaskan hak. Yang ketiga, saudara, yaitu merendahkan hati dan taat. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ayat 8, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara, merendahkan dirinya, terendah hati,
Dia, saudara, rendah hati itu merendahkan dirinya itu bukan rendah diri ya, tapi mau ini. Biarlah semuanya untuk Tuhan. Artinya apa, saudara? Kalau orang rendah hati, orang itu gampang dibentuk. Ciri-ciri orang yang gampang dibentuk ketika ditegur itu tidak pasang membentengi diri, enggak. Tapi coba, apakah yang Tuhan mau di dalam hidupku? Kalau saudara mau berpadanan dengan salib Kristus, bukan seteru salib Kristus, kita mau dibentuk Tuhan. Siapa yang mau dibentuk Tuhan? Siapa yang mau jadi sepadan dengan salib Kristus? Relakan dirimu. 3 hal ini, saudara, taruh pikiran perasaan yang terdapat pada Kristus Yesus, mau melepaskan hak ketika diproses Tuhan, dan belajar rendah hati. Maka Tuhan akan mengaruniakan yang terbaik bagimu. Amin. Ingat, Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Menjadi sempurna, bukan telos tapi teleios, bukan kebinasaan tetapi kesempurnaan. Siapa yang mau menjadi sempurna seperti Tuhan? Amin. Amin. Relakan dirimu dibentuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Biarlah kehendak Tuhan jadi atas hidup. Ambil keputusan hari ini. Waktunya sudah sangat singkat. Apa kita menjadi seteru salib Kristus atau sepadan dengan salib Kristus? Akankah pengorbanan Tuhan itu kita sia-siakan? Akankah salib ini kita sia-siakan? Atau kita malah menjadi seperti Tuhan? Haleluya Yesus. Haleluya. Mari pejamkan mata saudara. Ambil saat teduh sejenak. Terima kasih. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa.
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Mari katakan, ku menjadi ciptaan baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saatnya kita berubah. Kalau kita menghadapi masalah, hiduplah berpadanan dengan salib Kristus. Seperti Kristus hidup. Saudara, cek hari ini apakah kita sudah berpadanan dengan salib Kristus atau belum. Kalau sudah pun juga, sudah berapa persen seperti Tuhan, seperti yang diingini Tuhan. Mari yang perlu Tuhan angkat tanganmu. Tuhan, Kau melihat setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan hari ini. Mereka semua perlu Tuhan. Kami semua perlu Tuhan. Kami miskin di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Ketika kami menandakan kekuatan kami gagal. Kami masih kadang-kadang reaktif Tuhan. Emosi kami gampang terpancing. Tapi hari ini Tuhan, biarlah pikiran dan perasaan yang terdapat pada Yesus Kristus itu ada pada kami semuanya. Ketika hak kami diambil, kami bisa melepaskan hak itu. Seperti Tuhan yang sudah teladankan bagi kami. Dan juga Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bentuk kami terus Tuhan. Bentuk kami Yesus. Kami perlu Tuhan. Saudara, persiapkan perjamuan kudus yang sudah saudara ambil tadi. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Waktu Tuhan menyerahkan hidupnya, sebelum Dia disalib, Dia makan perjamuan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Ia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara, Tuhan sudah menyerahkan tubuhnya di atas kayu salib. Jangan sia-siakan itu. Ambil sebuah komitmen, Tuhan, terima kasih untuk tubuhmu. Dan aku mau hidup seperti yang Kau ingini. Apakah saudara mau hidup seperti yang Tuhan ingini? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan yang kita angkat ini ada lambang daripada darah Kristus yang memeteraikan perjanjian baru, sehingga kita menjadi miliknya untuk selama-lamanya. Kita diampuni dosa-dosa kita dan kita menjadi manusia baru. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Mari angkat tangan. Haleluya. Terima kasih. Mari semua mengucap syukur. Semua berkata-kata menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk darah dan tubuhmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang luar biasa atas hidup kami, yang mengubahkan kami, yang selalu membangkitkan roh kami, supaya hidup kami berpadanan dengan salib Kristus, hidup kami berpadanan dengan Tuhan, hidup kami selaras dengan Tuhan, seirama dengan Tuhan. Terus tuntun kami Tuhan, kami percaya Engkau akan membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Engkau akan membawa kami semakin naik, dan semakin naik. Dan karakter kami sama seperti Kristus. Ketika Engkau datang kedua kalinya di muka bumi ini, Engkau mendapati kami serupa dengan Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, sehingga kami mengalami kesempurnaan yang seperti Tuhan inginkan. Tuhan memberkati kehidupanmu, rohanimu semakin kuat,
engkau berjalan semakin hari semakin kuat, dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah pekerjaanmu, kemuliaan Tuhan di tengah-tengah keluargamu, kemuliaan Tuhan di tengah-tengah hidup pernikahanmu, kemuliaan Tuhan ada pada anak-anakmu. Diberkatilah engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua diberkati Tuhan. Mari katakan sama-sama, amin. Saudara kasih dalam Tuhan, ada pengumuman bahwa besok Minggu pagi ada Paskah Anak jam 8:30 di tempat ini. Terus ibadah pagi dialihkan semua sore, akan dilayani dari GBI Kairos Malang full, yaitu mulai dari WL, singer, pemain musik semuanya dari GBI Kairos Malang jam 5 sore ya. Ingat ya, besok Minggu ibadah raya umum cuma 1 kali jam 5 sore ya. Itu pengumuman, dan Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu memelihara kami.